Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas menulis. Dan kali ini di pertemuan ke-12 kita akan membahas menulis naskah untuk program televisi dan infografik. Televisi dan program televisi. Kalau teman-teman ingat, di kelas periklanan kita udah pernah bahas bahwa ujung tombak dari siaran televisi adalah program. Program televisi merupakan alat marketing yang bisa menghidupi TV dan karyawan-karyawan yang ada di situ. Nah, kalau programnya bagus, programnya banyak ditonton orang, kemungkinan besar iklan akan datang. Dalam pembuatan program televisi, umumnya mengikuti tren. Jadi kita udah nggak kaget kalau ada satu program yang ratingnya bagus di satu station, maka station lain akan ngikutin. Itu emang begitu gitu ya, gayanya tuh begitu ya. Jadi kayak misalnya di mana di Korea gitu, di Korea Selatan ada Running Man, itu ramai banget orang pada nonton dan segala macam. Itu kemungkinan besar di negara-negara lain juga akan ngikutin gaya-gaya kayak begitu, termasuk di Indonesia. Program TV dibuat sendiri oleh stasiun TV atau disebutnya namanya in-house, atau dibuat oleh pihak ketiga, PH. Tapi umumnya ya banyaknya dibuat oleh stasiun itu sendiri. Tapi lihat-lihat dulu kayak Trans itu banyak in-house. Tapi kalau TV-TV lain untuk bikin sinetron, memproduksi sinetron, dia pakai program pihak ketiga ya, production house. Karakter televisi ini diingat-ingat teman-teman, ini sudah kita pernah pelajaran di media perkembangan media maupun periklanan. TV itu kan karakternya audiovisual, berpikir dalam gambar, audiensnya luas, dan pengoperasiannya kompleks. Ya. Jadi maksudnya apa nih berpikir dalam gambar? Jadi gambar itu juga berbicara dan itu ada relasinya dengan konten maupun suasana orang yang lagi nonton. Nah, ini production models, gimana sih bikin atau memproduksi sebuah acara di TV. Dimulai dari ide dulu. Ide itu isinya ada pesan yang ingin disampaikan, misalnya acara masak-masak gitu, atau acara liputan tempat-tempat yang hidden gem di Jakarta gitu ya. Itu pesan yang mau disampaikan. Kemudian kalau udah dibikin konsep, maka dibuatlah produksi. Dari produksi kemudian dibuat gimana cara penyampaiannya. Seperti yang kita udah pernah pelajarin, program televisi secara umum itu dibagi news dan non-news gitu. Nah, ini mau yang kemana nih? Kemudian medium requirement-nya ada ya, orang-orang, peralatan, dan acaranya, pengisi acaranya siapa, terus wardrobe-nya gimana gitu ya, konten. Ini tadi kita udah bahas ya, news dan non-news gitu. Kalau news bentuknya ada feature, TV Max, investigasi, talk show, dan lain-lain. Non-news ada quiz, variety show, musik, film, drama, apalagi itu banyak ya yang non-news gitu. Jadi kita biasanya main ya di sini-sini aja. Kalau misalnya mau bikin liputan berarti di sini ya. Yang non liputan ya, misalnya musik, kuis, games gitu ya, di sini. Format program televisi secara umum dibagi dua, ada hiburan, ada informasi. Kalau hiburan tadi ya drama, non drama. Kalau informasi umumnya adalah news. Ini formatnya. Talk show itu menggabungkan keduanya. Ada juga namanya variety show. Ini semua gabung, ada musiknya, ada masak-masaknya, ada kuisnya, bahkan itu variety show. Ini jenis-jenis program televisi ya. Menulis naskah berita. Nah, kalau menulis naskah berita ya pakainya kode jurnalistik. Ini yang buat berita. Kalau tadi kan non news ya, sekarang yang news. Nah, disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan durasi. Di jam berapa itu program akan tayang. Kenapa mesti lihat dari jam berapa? Karena dengan demikian orang-orang yang nonton itu siapa gitu ya. Sangat berkaitan erat dengan halayak yang menonton.
Misalnya pagi-pagi nih, pagi-pagi yang bapak-bapak mungkin udah berangkat kantor, anak-anak udah sekolah. Berarti yang umumnya ada di rumah misalnya ya, umumnya adalah ibu rumah tangga ya. Berarti kalau pagi-pagi antara jam 7 sampai 10 itu kemungkinan ya acaranya adalah acara gosip, acara musik, acara talk show, masak-masak gitu ya, menyesuaikan audiensnya. Khusus untuk berita yang dibacakan oleh reporter, bentuknya adalah sebagai berikut. Jadi teleprom ya, ini kita udah pernah bahas ya kalau nggak salah minggu kemarin, bagaimana menulis naskah berita. Ya. Tuh ya, ada item, video, audio, and duration. Menulis naskah non berita sama ya, harus diperhatikan siapa segmentasinya, durasinya berapa, waktu programnya atau type of program itu apa, waktunya kapan, hostnya siapa, dan mau ditayangin di station apa. Nah, sebelum kita menulis naskah buat program TV, perlu juga ditulis deskripsi programnya. Ini ya isinya deskripsi program, ada nama program, hostnya siapa. Tapi ini hostnya belum confirm ya, nggak apa-apa, ditulis aja siapa kira-kira yang cocok bawain acara tersebut. Audience ya, type of program tadi ya, apakah talk show, variety show, ataukah quiz, games. Program duration, biasanya kalau programnya 30 menit, naskah yang dibuat adalah 24 menit. Ya, kalau 60 menit waktunya ya, slot yang disediakan 60 menit, naskahnya 50 menit. Kemana yang lainnya? Untuk iklan yang 45 sampai 50 menit. Program dan segmen. Segmen adalah pembagian dalam program TV sehingga dapat terlihat flow ide yang ada di dalamnya. Jadi baik itu produser bisa memahami sebelum program itu dibuat. Oh, kapan ada iklan masuk, kapan hostnya itu nggak ngomong, kapan ada liputan, nah gitu ya. Ini udah nanti ada contohnya teman-teman. Beberapa kelas kayaknya udah pernah lihat juga ya. Tujuan lain adalah agar program tidak membosankan. Segmen itu berbeda dengan segmentasi. Segmen adalah pembagian-pembagian di dalam program, sementara segmentasi adalah halayak. Untuk tipe-tipe program, tiap program segmennya bisa beda-beda. Ya benar ya tadi ya, kalau tergantung jamnya. Segmen disesuaikan dengan kebutuhan program. Nah, ini kita akan bahas sedikit contoh tugas akhir Muhammad Yusuf yang judulnya perancangan infografik zona avotik berjudul ekosistem gelap gulita. Nah, infografiknya di dalamnya ada storyboard ya. Jadi storyboard digabung sama storyline gitu ya. Dan juga ada proses kreasi ikon. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, sebetulnya nggak beda jauh ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa tidak ada format yang baku gitu. Yang penting ada durasi, terus ada visualnya, narasinya atau audionya. Nah, kalau di sini mungkin penulisannya nggak sesuai ya, karena kalau nulis untuk skrip yang dibacakan VO ya, narasi ini pakai garis miring gitu ya, ini belum ya. Nah gitu, nanti teman-teman silahkan disempurnakan. Nah, kalau bikin skrip untuk dibacakan VO maka pakai garis miring gitu. Oke, baik teman-teman, segitu dulu. Kita akan lanjut di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.